Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Prayoga. Saya dari Prodi Manajemen Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu vektor dan raster. Oke, untuk penjelasannya tonton sampai akhir ya. Nah, apa sih pengertian raster? Raster yaitu gambar yang tersusun dari beberapa piksel. Sedangkan apa itu piksel? Piksel adalah susunan kotak-kotak yang berwarna yang menyusun sebuah gambar atau resolusi. Gambar raster jika ukurannya diperbesar akan terlihat pecah. Sedangkan jika diperkecil, resolusi gambar tidak akan berubah. Sedangkan pengertian vektor yaitu gambar yang dibentuk dari sejumlah kurva atau garis. Garis tersebut tidak bergantung pada seberapa banyak piksel. Jadi ketika Anda ingin melakukan pembesaran terhadap gambar tersebut, maka Anda tidak akan kehilangan detailnya. Selain itu, gambar vektor yang ketika di zoom atau diperbesar tidak akan pecah maupun kabur gambarnya. Ini merupakan contoh perbedaan gambar raster dan vektor. Ciri gambar vektor itu ada 8. Yang pertama, memiliki sifat resolution independent. Yang kedua, gambar vektor merupakan gambar yang disusun dari objek geometris yang mana objek tersebut dibuat dengan berdasarkan perhitungan matematis. Yang ketiga, ketika Anda memperbesar gambar vektor, maka gambarnya tidak akan pecah atau rusak. Keempat, vektor memiliki ukuran penyimpanan yang lebih kecil. Yang kelima, untuk beberapa format penyimpanan gambar vektor seperti VH, CDR, AI, dan EPS. Yang keenam, gambar vektor merupakan gambar yang dipakai untuk kebutuhan ilustrasi yang membentuk geometri sederhana. Gambar vektor juga mempunyai warna solid dan warna gradasi yang tidak terlalu banyak, terdapat variasi warna. Yang ketujuh, gambar vektor cocok digunakan untuk kebutuhan logo serta desain yang lebih berfokus pada kesederhanaan suatu produk. Yang terakhir, beberapa aplikasi yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat gambar vektor antara lain Inkscape, CorelDRAW, dan Adobe Illustrator. Sekarang, ciri gambar raster ada 7. Yang pertama, gambar raster atau bitmap merupakan gambar yang disusun dari objek yang dinamakan piksel. Yang kedua, gambar ini mempunyai sifat dipengaruhi resolusi atau yang juga dikenal dengan istilah resolution dependent. Yang ketiga, memiliki ukuran file yang lebih besar. Yang keempat, ketika Anda memperbesar gambar raster, maka gambar tersebut kemungkinan akan pecah, rusak, maupun blur ketika Anda memperbesarnya melalui batas toleransi. Yang kelima, untuk beberapa format penyimpanan gambar raster yang tersedia seperti GIF, TIFF, BMP, PSD, dan JPEG. Yang keenam, gambar raster adalah gambar yang dipakai untuk kebutuhan kompleks. Maksudnya gambar ini lebih digunakan untuk kebutuhan bentuk dan juga warna yang beragam, misalnya foto yang didapat dari bidikan kamera. Yang terakhir, untuk aplikasi atau software yang bisa Anda gunakan untuk membuat gambar bitmap atau raster yaitu Adobe Photoshop, Corel Photo Paint, Adobe Firewalk, atau GIMP. Dan kelebihan kekurangan vektor yaitu kelebihannya yang pertama, memiliki ruang penyimpanan yang lebih kecil sehingga lebih efisien karena tidak memakan banyak tempat. Yang kedua, objek yang termasuk gambar vektor bisa Anda ubah baik ukuran maupun bentuknya tanpa perlu menurunkan kualitas gambar tersebut. Yang ketiga, lebih mudah dan mengedit gambar vektor. Yang terakhir, Anda bisa mencetak gambar vektor dengan resolusi yang lebih tinggi. Kekurangannya ada 2. Yang pertama, ketika Anda melakukan konservasi pada objek gambar vektor ke gambar raster, maka Anda tidak bisa menghasilkan gambar dengan resolusi yang bagus. Yang kedua, penggunaan gambar vektor terbatas ketersediaan warna pada saat Anda ingin membuat gradasi warna. Dan kelebihan dan kekurangan raster yaitu kelebihannya pertama, memiliki tampilan gambar yang terlihat lebih indah dan natural. Yang kedua, Anda bisa menghasilkan gambar raster dari gambar vektor dengan mudah dan prosesnya pun lebih cepat. Yang ketiga, gambar yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan layar monitor Anda serta memudahkan untuk pengiriman file ke layar monitor. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, ketika Anda ingin memperbesar tampilan gambar raster, maka kualitas gambar ini akan menurun. Bahkan Anda bisa melihat sendiri bahwa tampilannya akan pecah. Yang kedua, jika Anda mencetak gambar bitmap atau raster, maka tampilannya juga akan pecah. Yang terakhir, gambar raster tidak disarankan untuk Anda gunakan sebagai gambar poster maupun spanduk yang memiliki ukuran besar.
Nah, aplikasi yang bisa mendapatkan vektor ada 6, yaitu CorelDRAW, Canvas 8, Adobe Illustrator, Sora X1, ZonerDRAW, dan Creature House Expression. Sedangkan aplikasi yang menerapkan raster yaitu Paint Shop Pro, Corel Photo Paint, aplikasi bawaan dari Windows, Adobe Photo Deluxe, dan Adobe Photoshop. Penerapan gambar vektor dan raster. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa gambar vektor lebih cocok Anda gunakan untuk mendesain logo maupun kebutuhan desain yang berfokus pada kesederhanaan produk. Kemudian untuk penerapan gambar raster adalah cocok untuk desain yang kebutuhan warna dan juga bentuk yang beragam. Lalu bagaimana dengan poster dan spanduk? Kira-kira lebih cocok menggunakan gambar vektor atau raster? Tentunya akan lebih pas menggunakan jenis vektor. Alasannya karena ketika Anda mencetaknya dalam ukuran besar, maka gambar tersebut tidak akan pecah. Ya, jadi ini contoh dari gambar vektor yang telah saya buat. Saya di sini buat di aplikasi CorelDRAW. Ini jika di zoom gambarnya tidak akan pecah. Ini adalah sebagai contoh gambar vektor. Nah, kalau yang ini adalah contoh gambar raster. Kelihatan kan perbedaannya? Kalau vektor itu gambarnya tidak akan pecah. Kalau raster, jika di zoom gambar akan terlihat pecah-pecah. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang vektor dan raster. Semoga cukup jelas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.